Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Ira Murti, SPDI, GPAI SMK Negeri 3 Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, peserta PPG 2022 Angkatan Pertama, UIN Dato Karama, Palu. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sidni ilma warsuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikan aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Baiklah, adapun materi kita pada hari ini adalah tata cara perawatan jenazah sesuai syariat Islam. Submateri, memandikan dan mengkafani jenazah. Tujuan pembelajaran. Melalui model pembelajaran PBL serta pendekatan TEPAK diharapkan siswa mampu menjelaskan kewajiban seorang muslim terkait pengurusan jenazah sesuai syariat Islam, menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah dengan benar, menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah dengan benar, menganalisis ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam. Menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam, mempraktekkan tata cara memandikan jenazah sesuai syariat Islam, dan mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah sesuai syariat Islam.
Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffuna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Silahkan anak-anakku memperhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah menyaksikan atau ikut merawat jenazah? Perlu kalian ketahui anak-anakku sekalian bahwa hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka sebagian yang lain sudah terbebas dari dosa. Tetapi kalau tidak ada satupun yang melaksanakannya, maka semua berdosa. Materi pertama, memandikan jenazah. Adapun syarat jenazah yang dimandikan, 1. Didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, beragama Islam. Syarat orang yang memandikan jenazah. 1. Muslim berakal dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Yang ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah dan mengetahui hukum memandikan jenazah serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami, istri, atau mahramnya. Dalam hadis Nabi
Dijelaskan juga tentang memandikan jenazah, yang artinya dari Ummu Atiyah, seorang wanita Ansar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menemui kami saat kematian putri kami, lalu bersabda, mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara 3 kali, 5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian anggap perlu, dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kapur barus atau wangian atau yang sejenis, dan bila kalian telah selesai, beritahu aku. Ketika kami telah selesai, kami memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kain beliau kepada kami, seraya berkata, pakaikanlah ini kepadanya, maksudnya pakaian beliau. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anakku sekalian, silakan diperhatikan tata cara memandikan jenazah. Adapun tata cara memandikan jenazah, 1. Jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja atau kursi panjang dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya, disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun, sebagian air dicampur kapur barus untuk digunakan pada siraman terakhir. Yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya ganjil. Mewudukkan jenazah, keringkan badan jenazah dengan handuk. Bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk dibasuh sebelah kanannya. Sesudah itu, miringkan ke sebelah kanan untuk dibasuh sebelah kirinya. Siram badan jenazah mulai dari sebelah kanan atas ke bawah sampai air merata. Disunahkan hitungannya ganjil. Mewudukkan jenazah, keringkan badan jenazah dengan handuk. Anak-anakku sekalian, beda halnya pada jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 bagi jenazah yang menurut medis dapat dimandikan. 1. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Yang kedua, petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang sejenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak maka ditayamumkan.
Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengguyurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Jenazah COVID yang menurut medis tidak dapat dimandikan, yaitu mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu. Untuk kepentingan perlindungan diri, pada saat mengusap petugas tetap menggunakan APBD. Bagian kedua, mengkafani jenazah. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah, kain kafan diperoleh dengan cara halal, yakni dari harta peninggalan jenazah, ahli waris, atau diambil dari masjid terdekat atau dibebankan kepada orang Islam yang mampu. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, dan sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Ketentuan mengkafani jenazah. Batas minimal mengkafani jenazah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuhnya. Batas sempurna bagi jenazah laki-laki adalah 3 lapis kain kafan, dan bagi jenazah perempuan adalah 5 lapis, terdiri 3 lapis kain kafan ditambah kerudung dan baju kurung. Adapun hadis Nabi tentang mengkafani jenazah dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam saat wafat dikafani jasadnya dengan 3 helai kain yang sangat putih, terbuat dari katun dari negeri Yaman, dan tidak dikenakan padanya baju dan serban tutup kepala. Hadis riwayat Bukhari.
Tata cara mengkafani jenazah, siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani, jumlahnya disunahkan ganjil. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur baros. Bagi jenazah perempuan, siapkan baju kurung dan kerudung. Angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup kain dan letakkan di atas kain kafan yang ditaburi wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang hidung di telinga, mulut, kubul, dan dubur dengan kapas. Bagi jenazah perempuan, pakaikan baju kurung dan kerudung. Selimutkan kain kafan lembar demi lembar dari tempat yang paling atas, dimulai dari bagian kiri. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain. Simpul tali diletakkan di sebelah kiri tubuh jenazah. Untuk jenazah COVID-19 sesuai Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2022, jenazah dimandikan atau ditayamumkan atau karena diharura syariat tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Setelah mengkafani selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Silahkan anak-anakku memperhatikan gambar di bawah ini tentang bagaimana mengkafani jenazah COVID-19 sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Silahkan anak-anakku memperhatikan gambar di bawah ini tentang bagaimana mengkafani jenazah COVID-19 sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Baiklah, anak-anakku sekalian, itulah materi yang tadi yang Ibu bawakan sebagai tugas di rumah. Silakan anak-anakku praktek memandikan jenazah, kemudian
di-upload di Classroom tugas memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.